Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari siapkan terlebih dahulu bacaan Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-18. Jika masing-masing kita sudah menemukannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada menurut kasih setia Tuhan. Sekarang ya Bapa, Alkitab kami telah terbuka. Mohon kiranya Engkau memberkati kami, supaya kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya akan membacakan ayat kita di pagi hari ini yang terambil dari 1 Korintus 16 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18 yang demikian bunyi firman Tuhan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikian jauh pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu, ada satu peribahasa lama yang tidak asing kita dengar, dan mungkin masih juga kita dengar sampai dengan detik ini. Peribahasa tersebut berbunyi demikian: bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada pula beberapa orang yang memplesetkan peribahasa ini menjadi bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Bapak Ibu, agaknya peribahasa ini sesuai atau menggambarkan keadaan kota Korintus saat itu, di mana jemaat di sana hidup berdampingan sebagai umat yang percaya pada Yesus Kristus, namun dalam praktek hidupnya atau cara hidupnya berbanding terbalik. Mereka sama sekali tidak menunjukkan cara hidup jemaat atau umat yang percaya kepada Tuhan. Jemaat Korintus tidak seia sekata dalam pelayanan, tidak bersatu hati, dan tidak saling menopang. Keadaan perpecahan atau keadaan yang pecah ini cocok untuk menggambarkan situasi di kota Korintus. Dalam bahasa Yunani, kata retak atau pecah disebut dengan skisma. Bapak Ibu terkasih, kota Korintus sudah menerima pengajaran dari Rasul Tuhan yang pernah tinggal dan mengajar di kota itu.
bukan hanya rasul Tuhan saja yang mengajar di kota tersebut. Namun banyak juga rasul-rasul palsu yang mengajar dengan tujuan mengambil keuntungan dari pengajaran yang dilakukan. Rasul-rasul seperti ini disebut dengan rasul bayaran. Dengan adanya rasul-rasul yang ajarannya menyimpang ini, membuat jemaat di Korintus juga memandang rasul-rasul Tuhan atau rasul utusan Allah sama-sama membawa pengajaran yang berorientasi pada keuntungan pribadi. Padahal, rasul utusan Allah hadir untuk memberikan pengajaran tentang Injil Kristus yang membuat iman jemaat di Korintus semakin bertumbuh. Beberapa rasul Allah yang pernah mengajar di Korintus adalah Paulus, Apolos, dan Kefas. Dalam perjalanan pelayanannya, ketiga orang ini atau ketiga rasul ini kerap kali dibanding-bandingkan. Ada yang mengunggulkan Paulus karena Paulus dianggap sebagai tokoh rohaniawan, tokoh rohaniah, dan luhur yang rendah hati melayani Tuhan. Ada juga yang mengunggulkan sosok Apolos yang dianggap fasih dalam berbicara dan bijak dalam Alkitab. Serta ada juga yang mengagungkan tokoh Kefas. Bapak Ibu terkasih Tuhan, sebelum keadaan psikisma yang berarti retak, yang berarti pecah ini membuat keadaan semakin buruk dan berantakan, maka Paulus mengirimkan suratnya yang pertama bagi jemaat di kota Korintus. Apa yang Paulus ingin sampaikan dalam surat yang pertama pada jemaat di kota Korintus? Yang pertama, Bapak Ibu, Paulus ingin mengingatkan jemaat di kota Korintus agar tidak membanding-bandingkan rasul yang satu dengan yang lain, sebab setiap rasul memiliki talenta yang berbeda-beda, memiliki talentanya masing-masing, pemberian Tuhan. Tidak ada yang berbeda dari pengajaran masing-masing rasul, sebab sumber pengajaran yang dilakukan adalah berdasarkan Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus ayat yang ketiga, 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6, "Aku dalam hal ini adalah Rasul Paulus, menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan." Maksud dari ayat ini amatlah jelas, bahwa Tuhan Yesuslah sebenarnya yang menjadi sumber dan poros utama dari setiap pengajaran yang ada. Namun jemaat di Korintus menganggap pengajaran yang mereka terima berbeda-beda. Bapak Ibu, tujuan kedua Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di kota Korintus ialah karena Rasul Paulus mewanti-wanti jemaat agar mereka berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk apa? Berjaga-jaga di sini dimaksudkan agar jemaat Korintus sigap dalam mengantisipasi bahaya atau ancaman yang datang dari rasul-rasul palsu, rasul-rasul bayaran, dan rasul-rasul yang menyebar aliran gnostik, yang hendak menggantikan pengajaran Kristus yang sudah ditanam oleh rasul-rasul Kristus yang sesungguhnya. Kemudian, tujuan yang ketiga, surat Paulus ini dikirim kepada jemaat di kota Korintus adalah surat ini juga hendak memberitahu jemaat di Korintus bahwa setiap rasul yang datang dan mengajar tentang teladan Kristus adalah rekan sekerja Paulus. Adapun rasul yang akan datang ke kota Korintus adalah Timotius. Pada ayat yang ke-10 dapat kita baca, "Jika
Ketika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi sebelum kedatangan Timotius, Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus bahwa Timotius yang adalah rekan sekerjanya akan datang. Paulus meminta supaya jangan ada seorang pun yang menganggap Timotius rendah. Namun topanglah Timotius dalam pelayanannya. Rasul lainnya yang juga mengajar di Korintus adalah Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus. Paulus ingin agar jemaat di Korintus menghormati dan menghargai setiap rasul yang memberikan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan dan Injil Kristus, sebab mereka sama seperti Paulus dan mereka adalah rekan sekerja atau rekan sepelayanan. Penghormatan dan penghargaan di sini bukan dalam konteks manusiawi. Namun jauh daripada itu, bahwa seorang yang diutus Tuhan telah mendapat pengurapan Tuhan secara khusus. Penghormatan dan penghargaan kepada setiap pelayan Tuhan harus diletakkan pada frame penghormatan dan penghargaan kepada Tuhan yang mempercayakan tugas pelayanan itu kepada setiap hambanya yang diutus. Umat Tuhan, Paulus sangat mengapresiasi pelayanan yang dikerjakan oleh rekan-rekannya. Lewat pelayanan, kesaksian yang dilakukan oleh rekan sekerjanya, ia mendapat banyak penghiburan dan kepuasan rohani sehingga Paulus merasa bahwa rohnya disegarkan. Paulus telah lebih dahulu meletakkan apresiasi tertinggi bagi pelayanan yang dikerjakan oleh rekan-rekannya. Sehingga permintaan Paulus agar jemaat di kota Korintus juga melakukan hal yang sama, memberikan penghormatan dan penghargaan kepada setiap rasul-rasul Kristus yang mengajar, yang memberitakan Injil di kota Korintus, bukanlah hal yang berlebihan. Umat kekasih Tuhan, situasi pelayanan di kota Korintus saat itu agaknya mirip seperti situasi pelayanan di kehidupan kita saat ini. Dalam melakukan dan mengerjakan kegiatan pelayanan, seorang pelayan Tuhan tentu tidak mampu menjalankan tugas pelayanan seorang diri. Banyak orang turut ambil bagian dalam pelayanan dengan tujuan dapat memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada yang boleh merasa punya andil lebih besar dan menganggap yang lain rendah atau menganggap yang lain kurang daripada dirinya sendiri. Maka dari itu Paulus mengingatkan kita lewat bacaan pada pagi hari ini supaya kita saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan pelayanan. Sebagai seorang pelayan, baik itu pendeta, baik itu penatua, diaken, pengurus pelkat, dan unsur lainnya yang terlibat dalam pelayanan, hendaklah kita meneladani sosok Paulus yang mengerjakan tugas dan tanggung jawab pelayanannya dengan tulus untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai jemaat, kita juga diingatkan untuk tidak membeda-bedakan pola maupun cara pelayanan yang diberikan setiap hamba Tuhan. Sebab setiap pelayan memiliki talentanya masing-masing. Dan dalam situasi sulit seperti ini, di mana keadaan semakin menghimpit, lewat firman Tuhan di pagi hari ini, kita diingatkan untuk berjaga-jaga, waspada, dan tetap memiliki keberanian
untuk menghadapi segala tantangan dan pergumulan, serta tetap menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Amin.